Shalom jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Sabtu edisi 24 Februari 2024. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 30 ayat yang keempat, versi terjemahan baru kedua. Beginilah firman Tuhan. Pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengakui kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang Maha Hadir. Kehadiran-Mu menguatkan, menopang, mengendalikan segala sesuatu, menunjukkan otoritas, menghibur, dan menjangkau kami terus dalam setiap dinamika hidup. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang besar. Kami bersyukur karena menemukan-Mu dalam tawa dan tangis kami. Saat ini pun, kami memohon supaya kami mendapat kemurahan untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus itu, sehingga waktu yang kami sediakan untuk merenungkan firman dan berdoa pada pagi hari ini menjadi berkualitas, kudus, dan berkenan di hati Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang saya bacakan hari ini menjadi bagian panjang kisah Daud yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sekian lama Daud berlari menyelamatkan diri, hampir putus asa. Dalam keputusasaannya, akhirnya Daud menemukan tempat perlindungan yang tidak disangka-sangka, yaitu di antara orang Filistin dengan Raja Ahis. Saat berjumpa dengan raja itu, Daud mencoba menciptakan kesan hingga diterima selama beberapa waktu. Tetapi suatu hari, para panglima Filistin itu mengajukan keberatan kepada Raja Ahis tentang kehadiran Daud. Takut-takut kalau dia akan mengkhianati mereka. Maka Ahis pun melepaskan Daud untuk pergi, supaya ia dan orang-orangnya kembali ke kubu pertahanan mereka di Siklag. Setelah 3 hari menyusuri padang gurun, kubu pertahanan mereka sudah di depan mata. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika sejauh mata memandang, mereka melihat tempat kediaman mereka telah terbakar habis. Ternyata selama mereka pergi, para penyerbu Amalek membumi hanguskan Siklag dan menawan semua orang, termasuk istri dan anak-anak mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kita bayangkan bagaimana kondisi Daud waktu itu yang dalam keadaan lelah setelah perjalanan jauh, setelah berbulan-bulan berperang. Para pejuang ini hancur hatinya dan menangis karena kejadian yang menimpa itu. Kondisi itu pun dicatat, pecahlah tangis Daud dan tentara yang bersamanya sampai mereka tidak lagi kuat menangis. Daud yang dikenal sebagai pejuang yang dekat dan mengasihi Allah Yahweh itu menemukan hari terburuknya. Keputusannya yang mendekat pada Ahis dan orang-orang Filistin yang notabene adalah musuh bebuyutan bangsa Israel telah membawa petaka yang tak terelakkan. Kedua istrinya, yaitu Ahinoam dan Abigail, ditawan. Daud pun turut merasakan kesakitan tentaranya saat mereka menghadapi trauma yang serupa. Saat itu bahkan Daud terjepit karena rakyat marah dan hendak melemparinya dengan batu, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-6. Di tengah kondisi seperti itu, ada catatan yang menarik. Di akhir ayatnya yang ke-6. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara, untuk dua orang yang mengalami satu peristiwa yang serupa dapat menghasilkan respon yang berbeda. Di tengah kemalangan yang dialami, Daud tidak membiarkan duka cita dan kemarahan menguasai dirinya. Ketika rakyat menjadi pahit hati dan ingin melemparinya dengan batu, Daud memilih respon yang berbeda
dan berpaling kepada Allah. Tentu cara berespon ini tidak muncul begitu saja, melainkan ketangguhan sebagai hasil pengenalan akan Allah selama bertahun-tahun. Jauh lama sebelum kemalangan itu menimpa, Daud telah membangun jalur batiniah yang membawanya langsung kepada Allah di setiap dinamika hidup yang terjadi kemudian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disiplin rohani yang kita lakukan, bahkan doa dan renungan yang sedang kita ikuti saat ini, atau yang kita lakukan setiap hari, saat kita menikmatinya, atau saat kita merasa biasa-biasa saja, itu tetap sangat berguna dan merupakan jalan di mana kita sedang membangun batin dan spiritual relasi kita dengan Tuhan. Prinsip firman Tuhan ini tepat sekali kita tanamkan dan biasakan di masa penghayatan Prapaskah minggu kedua, di mana kerendah hatian dan pertobatan kita kepada Allah kita ekspresikan dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang kita anggap tidak baik, sehingga sadar atau tanpa sadar suatu hari nanti kita akan terbiasa menghadapi tekanan hidup dan mampu mengendalikannya dengan berpaling kepada Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari terus tekun membangun jalur rohani kita kepada Allah, sehingga kita selama menghayati masa Prapaskah semakin tangguh di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagaimana roda kehidupan terus bergulir, dinamika terus-menerus silih berganti, demikian pula kami rindu, jalur rohani kami menuju kepada Allah pun terus terbangun, sehingga seiring beratnya tantangan hidup, semakin tangguh pula kami mengendalikannya. Ajar kami untuk merendahkan diri terus kepada Engkau, dan membangun disiplin rohani yang baik menjadi bukti pertobatan kami di masa penghayatan Prapaskah kedua minggu ini. Tantangan dan masalah di depan kami bisa jadi terlihat begitu besar, tetapi Allah yang kami sembah jauh lebih besar dan berkuasa. Mampukanlah kami bukan hanya sebagai pribadi, tetapi juga gereja-gereja Tuhan untuk memandang kepada kemahakuasaan Allah yang hidup, sehingga mengalami kebangunan rohani. Gerejamu tidak jatuh dalam rutinitas tanpa penghayatan akan kehadiran Allah yang sungguh memberi kuasa. Gerejamu juga tidak terlampau terlena dengan pertunjukan mujizat yang spektakuler, sehingga mengabaikan suara Tuhan dalam keheningan. Bangunkan kami yang rohaninya sedang redup, sadarkan kami yang sedang tertidur, celikan mata kami yang buta, sehingga kami dapat melihat Kristus yang bercahaya. Teguhkan kami yang sedang putus harap, hibur kami yang berduka, dan dorong kami yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan dan doa kita hari ini. Tuhan memberkati. Immanuel.